Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Siti Sarah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 tahap 1, LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang. NIM 2550600059. Saya mengajar di SMK Negeri 5 Kota Serang. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk meningkatkan pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa dahulu. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar dimulai, marilah kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Hari ini kita lanjutkan bacaannya, yaitu surat Al-Kafirun. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kita cek kehadiran dulu ya. Iya, Jangan ada yang berisik. Kalau ada yang alfa, bilang alfa. Kalau ada yang sakit, bilang sakit. Kalau ada yang izin, bilang izin. Oke, dengarkan ya. Ahmad Saiful. Oke. Anggi Julianti. Hadir. Hadirah ya nom kalau perempuan. Hadirah. Arda. Hadirah, Bu. Ayu. Hadirah, Bu. Diki. Hadir, Bu. Ya. Hanifah. Hadirah, Bu. Intan. Hadirah, Ibu. Nah. Lilis. Hadirah, Bu. Kemudian Maisa. Hadirah, Bu. Maisyifa. Hadirah, Ibu. Melda. Hadirah, Bu. Luhut. Hadir, Bu. Nah. Hidayatul. Hadirah, Bu. Hadir. Najwa. Hadirah, Bu. Ya. Putri. Hadirah, Bu. Ratu. Hadirah. Reni. Hadirah, Bu. Santuna. Hadirah, Bu. Ya. Siapa ini? Siti Farida. Hadirah, Bu. Ya. Shantarani. Hadirah, Bu. Masuk semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Semoga hari-hari kedepannya selalu sehat semuanya. Amin.
minggu kemarin tentang rukun iman. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang rukun iman. Ya. Rukun iman ada berapa? 6. Sekarang ibu tanya. Yang pertama, iman kepada Allah. Oke. Yang kedua, iman kepada Malaikat. yang ketiga, iman kepada Kitab. 4, iman kepada Rasul. Balik lagi ke sini. Yang Kelima. yang kelima, Pada hari kiamat. yang keenam. Kodo dan koda. Oke, cerdas ya. Ternyata kalian masih ingat materi yang minggu lalu. Sekarang kita akan mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan Zina. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas materi, Ibu akan bertanya dulu ke kalian, ya. Apakah ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Kelompok ini, silakan. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak terkontrol atau terlalu bebas seperti mabuk, judi, sama tawuran gitu. Ya. Oke, bagus ya. Oke, berikan. Pertanyaan yang berikutnya yaitu tadi kan sudah apa itu pergaulan bebas. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan perbuatan zina? Ini udah. Ini kelompok ini, silakan. Perbuatan zina itu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ada ikatan nikah. Contohnya itu pacaran, Ya. terus juga laki-laki yang udah punya suami tapi berhubungan dengan wanita lain bukan istrinya. Oke, bagus ya. Berikan. Action. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menghindari perbuatan bebas dan pergaulan zina? Siapa yang mau jawab? Ini udah kelompok ini. Ya, silakan, Kak. Action. Yaitu tidak berpacaran, hidup sehat, menjaga pergaulan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus ya. Ternyata semuanya sudah bisa ya, sudah paham walaupun itu belum kita pelajari ya. Oke, baik, sekarang kita lanjut ya ke materi. Sebelum ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran materi pada hari ini ya. Kalian boleh lihat di layar di sini ya. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dari zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Kemudian yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. 5. Menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. 6. Menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 7. Mengidentifikasi hukum tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait ya. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi ini. Baik, untuk hari ini kita akan mengawali pembelajaran yaitu membahas tentang tajwidnya dulu ya. Kemudian setelah itu baru nanti kita akan bahas tentang isi kandungannya. Sekarang kita akan
bahas tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Seperti biasa di hari-hari sebelumnya kita sudah membuat kelompok belajar di pelajaran PAI ya. Dan sampai sekarang pun kelompoknya masih sama orang-orangnya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke ya. Kelompoknya sudah ada, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kita hari ini akan membahas hukum tajwid ya yang ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Sebelum kita membahas hukum tajwid, kita baca dulu bersama-sama Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke, kita baca dulu bersama-sama. Awali untuk membaca Quran surat Al-Isra ayat 32. Nanti kalian mengikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha Wa sa'a sabila. wa sa'a sabila. Baik ya. Kemudian untuk yang surat An-Nur ayat 2, Ibu ingin kalian membaca per kelompok ya. Jadi tiap-tiap kelompok ada yang memimpin bacaannya, kemudian yang lain mengikuti. Mau dimulai dari kelompok mana? Satu dulu. Dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik semuanya, sudah ya, cukup diwakili oleh dua kelompok. Sekarang kita akan bahas tentang tajwidnya ya. Kalian lihat di sini ada contoh ya. Contoh dari hukum tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan semuanya ya. Kebetulan di sini semuanya sudah ada di buku paket dari hukum tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32, semuanya sudah dijelaskan ya. Berarti nanti kita akan membahas, akan mencari hukum tajwid dari Quran surat An-Nur ayat 2. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mencari hukum tajwid dari Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan bagiannya. Sekarang Ibu akan membagikan ya. Kelompok 1 dari mana sampai mana, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang Ibu akan membagikan. Kelompok 3 di situ Ibu sudah memberi kode ya di masing-masing tugas. Ada yang digaris bawahi dan di bawahnya ya. Di garis bawahi ada? Ada. Dan di situ ada tandanya angka 1. Ya. Berarti nanti kalian mengerjakannya di bawahnya ditulis angka 1. Contoh misalnya angka 1 hukum tajwidnya mantodi'i. Alasannya apa? Cara membacanya seperti apa? Ya. Nanti setelah itu, setelah beres, kalian diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Ya. Nanti dibagi, misalnya satu orang kebagian 2 untuk menjelaskan hukum tajwid. Ya, silakan. Oke, baik, silakan kerjakan. Kalau yang ada yang tidak paham, silakan bertanya ke Ibu, ya. Oke, silakan kerjakan masing-masing. Karena wawunya kan aku mati. Iya, mati. Panjang gitu bacanya. Tuh, minum. Terus sama wal. Ini bukan Al-Qamar ya. ya. Oh, Al-Qamar ya. Kalau Alasnya kenapa ini? alif lam yang Ya. enggak bertasydid. Jadi Maria. Terus sama ini Yau. Mad lain. Oh, mad lain.
Iza. Ada dua. Alif lam ya. Dibacanya kan aza. Kalau misalkan yang dimaksud hukum tajwidnya matobe ini tuh zanya. Berarti Dalam zanya. aza itu ada dua hukum. Yang satu alif lam ya, yang satu Matobe ini. ini. Terima kasih. Tenang. Sudah. Oke, lanjut. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Oke, baik. Sekarang kita akan presentasi ya. Jadi nanti dari tiap-tiap kelompok presentasi maju ke depan. Sekarang dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kelompok yang lain perhatikan ya. Perhatikan kalau misalnya ada yang salah dari kelompok 1, boleh kelompok yang lain membetulkan ya. Atau barangkali ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mencari hukum tajwid pada surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang akan jelaskan hukum tajwidnya itu az-zaniyatu ada dua hukum tajwid, yaitu yang pertama az-zaniyatu, hukum tajwidnya alif lam ya. Alasannya karena ada alif lam menghadapi huruf za, dibaca tidak jelas alifnya. Yang kedua matobe, alasannya karena alif mati didahului oleh harokat fathah, dibaca panjang dua halaman. Sudah cukup? Silakan tutup. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang kelompok 1 silakan untuk duduk kembali. Dilanjut kelompok 2 silakan maju ke depan. Silakan kelompok 2 mulai. Kelompok yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diri dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu mencari hukum tajwid dari surat An-Nur ayat 1, 2 dan 3, ayat 1, 2, 3 dan 4 yang akan disampaikan oleh Najwa. Yang ke satu yaitu wala hukum tajwidnya matobe. Alasannya karena ada alif mati didahului oleh harakat fathah, dibacanya panjangnya dua harakat. Yang kedua hukum bacaannya yaitu ikhfa syafawi. Alasannya karena ada alif mati bertemu huruf ba, dibaca dengan demo dan ditahan 2 sampai 3 harakat. Ya. Dilanjut. Yang ketiga, bihima atau PI. Alasannya karena ada yang mati didahului oleh harakat kasroh, panjangnya 2 harakat. Yang keempat, rofatul fi ikfa. Alasannya karena ada domah tanwin menghadapi huruf fa, dibaca panjang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
ada alif mati didahului oleh harokat fathah. Oke, sekarang dilanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hukum tajwid Quran Surat An-Nur ayat 2 yang akan dibacakan oleh Iya. Yang pertama, ikhom. Hukum tajwidnya adalah ikhfa. Alasannya karena ada mati menghadapi huruf kaf dan dibaca dengung. Yang kedua, ada ikhom. Dibaca juga dengan ikhfa. Alasannya karena ada mati menghadapi huruf ta dan dibaca dengung. Lanjut. Lanjut, ini ada hukum yaitu idhar safawid. Alasannya karena ada mim mati menghadapi huruf ta, jadi dibaca jelas. Terus tu'minu itu matobei karena ada waw mati didahului oleh harakat dhammah dan dibaca panjang 2 harakat. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang yaitu kelompok yang terakhir, kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ilmu tajwid yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid Al-Isra ayat 32. Nomor 1, wal yashhad. Hukumnya yaitu qafalah kubro. Alasannya karena ada huruf dal mati berada di akhir kalimat atau kata. Dibaca mengatur. Ini yang kedua, ada bahuma yang adanya karena matobei karena ada alif mati didahului oleh harakat fathah dibaca dua harakat. Dan terusnya selanjutnya sama juga yang ini matobei karena ada alif mati yang didahului oleh oleh harakat fathah. Dibaca 2 panjang. Dibaca 2 panjang 2 harakat. Dibaca harakat. Oke, sudah cukup? Masih ada lagi? Ya, satu lagi. Yang keempat, toifatun. Mat wajib muntasil. Alasannya karena ada matobei menghadap hamzah dalam satu kalimat dibaca panjang 5 halaman. Oke. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah maju yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Alhamdulillah semuanya sudah bagus ya. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Sekarang kita ada sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Ini Saiful. Oke, silakan Saiful. Silakan Saiful bertanya. Apa perbedaan mad wajib muntasil dengan mad jahid munfasil? Oke, baik ya, Ibu akan menjelaskan. Tadi ada di sini ya. Kebetulan yang ditanyakan Saiful itu ada di sini. Ini tadi mad wajib
Yang saya mau tanyakan, apa perbedaan dari mad wajib muttasil dengan mad jaiz muttasil? Sekarang kalian perhatikan. Mad wajib muttasil ya. Ini adalah alasannya ada mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Yaitu pada kalimat oh, ya itu mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Itu untuk mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? 5 harokat ya. Ifatu ya, itu untuk mad wajib muttasil. Sekarang apa itu mad jaiz munfasil? Bedanya kalau mad wajib muttasil itu dalam satu kalimat, kalau mad jaiz munfasil mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat ya. Kemudian cara membacanya, kalau mad wajib muttasil itu 5 harokat, wajib ya, wajib dibaca 5 harokat. Tapi kalau mad jaiz munfasil itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat dibacanya ya. Kalau ini satu kalimat, kalau mad jaiz munfasil 2 kalimat. Dan cara membacanya juga, kalau mad wajib muttasil 5 harokat, kalau mad jaiz munfasil boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dilihat dari apa? Dari cara membacanya. Kalau kita membacanya dengan cepat, maka boleh dibaca hanya 2 harokat. Kalau kita membacanya sedang, boleh dibaca 4 harokat. Kalau kita membacanya lambat, boleh 6 harokat. Ya, contohnya misalnya pada kalimat ya ayyuha. Ibu sekarang contohkan yang cepat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang cepat. Kemudian yang kedua yang 4 harokat itu sedang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang sedang. Sekarang yang lambat yang 6 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Ya, kelompok situ. Sekarang kelompok sini, sekarang kelompok situ. Silakan. Guru izin bertanya, Ya. ada berapa huruf mad tabi'i? Ada berapa huruf mad tabi'i? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu akan Ibu jelaskan. Di sini ada mad tabi'i? Ada, ya. Di sini ada contohnya mad tabi'i pada kalimat azabahuma. Itu dua-duanya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama alif. Yang kedua waw. Yang ketiga ya. Ya, oke. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau untuk alif berarti sebelum alif harus ada harokat fathah. Ya, seperti contoh yang di papan tulis ini. Ini adalah contoh mad tabi'i, hurufnya alif ya, didahului oleh harokat fathah. Yang kedua waw. Waw itu berarti sebelumnya ada harokat dhammah ya, kalau kata orang sini dipes ya. Karena pastikan ya, tapi dipes di dhammah. Berapa panjangnya? 2 harokat. Kemudian yang ketiga ya. Berarti kalau ya itu syaratnya
sukun, ya, tapi sukun. Kalau kata orang sini mati, wau mati, sukun, ya mati, sukun, ya, didahului oleh harokat kasroh, panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih, ya. Misalnya karena suaranya enak kemudian ngajinya Bismillah, itu tidak boleh, karena itu melebihi dari 2 harokat. Oke, baik ya. Tanya jawab sudah, ya. Presentasi sudah. Sekarang kita refleksi, ya. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Apa refleksinya? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini? Yang tadi kalian pelajari. Apa yang kalian dapat? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini saya lebih mengerti tentang ilmu tajwid dan saya ingin belajar lagi agar nanti pas saya baca Al-Quran itu lebih benar lagi. Ya, bagus ya. Bagus. Dari kelompok lain? Ada lagi? Ya, silakan. Setelah belajar tajwid, kita juga bisa tahu Ya, bagus ya, simpel. Ada yang lain lagi? Oh, Karda, silakan. Jadi setelah mempelajari hukum tajwid ini, kita lebih tahu dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Ada lagi kelompok 3? Sudah cukup? Oke, ya. Kalau sudah cukup, berarti sekarang kita Action. baik, sekarang kita simpulkan ya apa yang telah kalian pelajari hari ini, yaitu membahas tentang ilmu tajwid. Kita akan simpulkan dari kelompok 1 ya, karena waktunya sedikit jadi tidak semuanya kita simpulkan. Oke. Yang pertama ya, pada kalimat az-zaniyatu ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pada kalimat az-zaniyatu di sini ada hukum tajwid. Yang pertama alif lam syamsiyah ya. Yang kedua yaitu madhabi. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian penjelasannya apa ya, masih ingat. Kemudian yang ketiga yaitu wazani, masih sama dengan ini, ada alif lam syamsiyah, dan yang keempatnya yaitu madhabi. Yang kelima juga madhabi. Yang keenam ada kalimat fajlidu ya. Faj di sini qalqalah sugro. Kenapa sugro? Karena ada di tengah kalimat. Yang ketujuh madhabi ya. Yang kedelapan madhabi. Yang kesembilan idgham biguna ya, karena di sini ada tanwin kasroh menghadapi huruf mim ya. Yang ke-10 idgham. Yang ke-11 madhabi ya. Mungkin cukup sudah ya kesimpulan untuk hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa menambah wawasan kalian. Amin.